Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai terlambat datang bulan, terlambat haid atau menstruasi yang sekunder. Jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Untuk Sobat Sehat yang baru pertama kali join di video ini, di channel ini, boleh silakan subscribe dan klik notification button supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat nggak ketinggalan. Oke, lanjut ya. Jadi yang dimaksudkan dengan amenorrhea sekunder itu adalah perempuan yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan menstruasi atau haid, tapi karena satu sebab tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut. Penyebabnya macam-macam, ya, sama halnya seperti amenorrhea primer, sekunder juga macam-macam. Malah kalau saya bilang lebih banyak kemungkinannya gitu ya. Oke, yang paling sering terjadi, paling umum terjadi dan merupakan hal yang normal sebenarnya, penyebab amenorrhea sekunder itu adalah kehamilan. Jadi perempuan berusia reproduksi aktif yang tahu-tahu nggak dapat mens, dugaan pertama, apalagi kalau yang sudah melakukan hubungan seksual ya, dugaan pertama adalah hamil gitu loh. Dan kalau nggak hamil, yang normal juga adalah mereka yang sudah memasuki masa menopause. Jadi biasanya untuk mereka yang mengalami menopause itu nggak langsung jebret, nggak mendapatkan mens sama sekali, tapi biasanya mulai berantakan siklus haidnya. Nah itu tahu-tahu nggak dapet sebulan 2 bulan gitu ya. Nah ini biasanya dialami oleh mereka yang berusia sekitar 40 tahunan lah ya, 40-50 tahunan lah ya. Nah itu mulai mengalami menstruasinya nggak teratur, dan disebut menopause itu kalau menopause gitu ya, kalau sudah selama 10 bulan berturut-turut atau 10 siklus berturut-turut dia nggak mendapatkan haid atau menstruasi. Oke, terus ada juga yang normal yang sering terjadi, yaitu adalah pada ibu-ibu menyusui. Jadi pada ibu-ibu menyusui yang memberikan ASI secara eksklusif, nah pemberian ASI ini akan memicu sekresi hormon-hormon tertentu yang akan menekan terjadinya menstruasi. Ini biasanya tidak terjadi pada mereka yang tidak memberikan ASI secara eksklusif. Jadi pemberian ASINya dicampur dengan susu formula gitu ya. Atau biasanya yang sudah 6 bulan gitu kan, anaknya udah mulai dikasih makanan pendamping ASI. Nah itu mulai dapat menstruasinya. Nah meskipun ibu menyusui tidak mendapatkan haid selama periode menyusui dan bisa menjadi salah satu metode kontrasepsi alamiah, tapi ibu-ibu menyusui disarankan untuk nggak menjadikan metode kontrasepsi ini sebagai satu-satunya metode. Jadi karena sering kejadian tuh ibunya masih menyusui tahu-tahu udah hamil lagi. Kenapa? Karena ya kemampuan menekan terjadinya menstruasi dengan cara menyusui itu akan menurun seiring berjalannya waktu, dan enggak menstruasi itu tidak not equal to ya, maksudnya tidak lantas berarti tidak bisa hamil. Oke, karena menstruasi itu terjadi saat ovulasi yang tidak dibuahin. Jadi ovulasinya itu terjadi duluan, bukan menstruasinya duluan. Nah, kalau sudah ada ovulasi dan dibuahin, ini menstruasinya kan nggak jadi datang nih, bulannya nggak jadi datang, tapi tetap udah terjadi kehamilan gitu loh. Ya, jadi nggak bisa dijadikan metode kontrasepsi yang satu-satunya. Oke. Nah, terus itu yang tadi penyebab amenorrhea sekunder yang sering terjadi, gitu ya, yang normal. Nah, terus penyebab apa lagi yang bisa menyebabkan seorang perempuan nggak mendapatkan menstruasi selain yang ketiga itu? Macam-macam.
misalnya pemakaian obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan itu kan efeknya macam-macam. Memang sih contohnya adalah pil KB, itu udah jelas lah ya. Memang pil KB kan eh, mempengaruhi kesuburan perempuan. Ada obat-obat KB yang apalagi yang sifatnya hormonal itu yang mengganggu siklus haid. Dan ini biasanya sih sebelum dokter meresepkan cara kontrasepsi tertentu, efeknya akan dijelaskan kepada calon reseptor. Nah, kalau yang nggak mengganggu siklus haid itu contohnya IUD, terus kondom, ya seperti itulah, itu nggak mengganggu siklus haid gitu ya, karena cara kerjanya berbeda. Kalau kayak kondom itu kan metodenya barrier, jadi mencegah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma gitu ya. Ovulasinya mah tetap aja terjadi seperti biasa gitu ya. Nah, misalnya kayak IUD itu kan bekerja dengan mencegah implantasi uh, calon janin. Jadi sel telur sudah bertemu dengan sel sperma, tapi IUD ini menyebabkan dinding rahim itu nggak cocok, nggak kondusif untuk ditempelin untuk berkembang biaknya bukan berkembang biak, untuk bertumbuh kembangnya sel telur yang sudah dibuahin gitu lah ya. Jadi IUD itu nggak mencegah terjadinya ovulasi. Nah, pencegahan ovulasi itu biasanya dari obat-obatan hormonal ya. Nah, obatan hormonal ini bukan cuma pil KB, bukan cuma KB suntik atau gitu ya. Bisa juga obat-obatan hormonal yang digunakan untuk terapi kanker tertentu. Biasanya kanker-kanker yang reseptor hormon positif itu tergantung hormonnya sih, tapi kalau misalnya hormonnya hormon seks gitu ya, itu terpengaruh juga gitu loh. Terus ada juga obat-obatan tertentu yang memang mempengaruhi keseimbangan hormon secara keseluruhan. Misalnya obat-obatan antipsikotik ya, itu juga bisa. Nah, terus hal apa lagi yang bisa ganggu? Misalnya yang sering itu adalah stres. Stres emosional itu bisa mengganggu keseimbangan hormon loh. Kurang tidur, terus kurang makan, bisa. Jadi orang-orang yang kelaparan, yang mengalami gangguan kejiwaan terkait dengan makan, misalnya anoreksia atau bulimia, atau orang-orang yang malnutrisi, orang-orang yang puasa ekstrim, yang diet sangat ketat gitu ya, itu kan kebutuhan kalorinya nggak terpenuhin. Nah, itu bisa mengganggu siklus haid. Jadi Tuhan menciptakan tubuh kita itu udah dirancang dengan baik ya. Jadi untuk seorang ibu yang hamil gitu ya, idealnya kan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si janin. Nah, gimana sih ibu ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si janin kalau untuk keperluan dirinya sendiri aja nggak terpenuhin? Jadi orang-orang yang perempuan yang kelaparan, nggak dapat makan dengan cukup, yang puasanya gila-gilaan, itu bisa mengalami gangguan. Jadi mempersulit terjadinya kehamilan, gitu ya. Jadi nggak mens. Atau makannya cukup, tapi kerjanya berlebihan. Kerja fisik maksudnya ya, kerja fisiknya berlebihan, pembakaran energinya terlalu banyak. Itu bisa juga mengganggu terjadinya menstruasi. Contohnya itu yang terjadi pada atlet gitu ya, atlet yang sedang mempersiapkan pertandingan, latihan gila-gilaan itu, mereka seringkali nggak dapat mensnya terlambat jadi telat deh. Oke. Itu bisa ya. Jadi yang terlalu kurus, kurang mendapat nutrisi, bisa mengalami gangguan. Tapi sebaliknya, mereka yang mengalami obesitas, perempuan yang mengalami kelebihan berat badan itu juga bisa loh mengalami gangguan menstruasi ya. Jadi itu ya dari makan gitu ya. Nah, terus ada juga yang bisa mengalami itu karena penyakit-penyakit tertentu. Misalnya polycystic ovarian PCOS. Itu juga bisa mengalami
gangguan, jadi nggak mendapatkan menstruasi, telat datang bulan gitu ya. Nah terus misalnya penyakit apalagi ya, kanker yang terkait dengan organ reproduksi itu juga bisa mengganggu terjadinya siklus menstruasi. Misalnya kanker kandung kemih kayak gitu-gitu ya. Atau bisa juga bukan kanker kandung kemih, kanker kandung telur, ovarian cancer. Nah, atau bisa juga bukan kanker, tapi ada tumor di indung telurnya gitu ya, ovarian cyst, yang bukan kanker tapi bisa juga menyebabkan gangguan di siklus menstruasi. Nah, udah gitu macam-macam lagi sih. Misalnya uterusnya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kan untuk terjadi menstruasi perdarahan itu terjadi peluruhan dinding uterus gitu ya. Nah, misalnya dinding uterusnya itu rusak, nggak bisa berfungsi secara seharusnya, itu juga kan nggak bisa jadinya terjadi penebalan. Nah, kalau nggak bisa terjadi penebalan, nggak bisa luruh ya, jadi terganggu juga. Nah, hal apa yang bisa menyebabkan gangguan di dinding itu yang sebelumnya bisa menstruasi kok sekarang nggak bisa? Contohnya itu kuret. Jadi dinding uterus waktu kuret kan dikerok gitu ya. Nah, dinding uterusnya itu bisa luka gitu, yang namanya dikerok gitu ya. Nah, kalau lukanya penyembuhannya nggak bagus, ya jadi istilahnya ya, kalau kita luka di luar gitu ya, kan ada tuh, kalau ada orang yang lukanya penyembuhannya bagus, ada yang jadi jaringan parut gitu kan. Nah, jaringan parut ini kan dia nggak bisa berfungsi seperti jaringan kulit normal gitu kan. Kalau misalnya kulit normal itu ada pori-porinya, ada bulu-bulu halusnya gitu ya. Yang jaringan parut itu kan nggak ada, lain gitu kan. Nah, sama juga di uterus seperti itu, di rahim. Kalau terjadi karena kerokan itu, karena kuret, terus penyembuhannya nggak bagus, terjadi jaringan parut, jadi nggak mengalami menstruasi lagi gitu. Nah, itu kemungkinannya ya bisa jadi karena infeksi. Jadi enggak kok, saya nggak pernah dikuret kok, tapi sering mengalami infeksi menular seksual gitu ya, yang sampai meradang-radang gitu di uterusnya. Itu bisa juga menyebabkan gangguan menstruasi gitu ya. Nah, terus apalagi ya, sama seperti pada yang primer, amenorrhea primer, bisa ada kemungkinan terjadi gangguan di hipotalamus, hipofisis, di ovarium gitu ya. Kan organ-organ ini yang bertanggung jawab, yang mengatur terjadinya sekresi hormon-hormon yang mengatur siklus haid gitu ya. Kalau terjadi gangguan di itu, ya terganggu juga lah siklus haidnya gitu ya. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Sebenarnya banyak kemungkinan lainnya, tapi kalau dibahas satu-satu jadinya panjang lebar banget. Oke, yang jelas begini, kalau seorang perempuan yang mengalami amenorrhea sekunder, yang tadinya dia mengalami mens terus tiba-tiba nggak dapat mens, itu sebaiknya segera memeriksakan diri. Jangan nunggu sampai berbulan-bulan. Memang sih definisinya untuk amenorrhea sekunder itu 3 siklus berturut-turut gitu kan. Tapi nggak usah nunggu 3 siklus lah. Kalau biasanya mensnya teratur 28 hari, ini udah 32 hari, 35 hari nggak dapat, periksakan lah. Kenapa? Karena sebagaimana penata laksanaan pada umumnya, semua penata laksanaan itu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Nggak bisa kita duga-duga. Nah, dengan melakukan pemeriksaan, kita tahu penyebabnya itu apa dan bisa disesuaikan. Jadi penata laksanaan disesuaikan dengan penyebabnya. Misalnya telat mensnya karena kurang makan, karena kurang gizi, tentu penata laksanaannya beda dengan telat mens yang karena hamil, ya toh. Nah, untuk itu kan perlu dipastikan dulu ini sebenarnya kenapa gitu ya. Oke, sekian sharing dari saya.
sengaja saya nggak berikan untuk penata laksananya di sini karena memang sangat-sangat bervariasi, gitu ya. Mungkin akan saya bahas di video-video berikutnya, tapi lebih spesifik, gitu ya. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan mengenai hal ini, boleh diketik di komen, nanti kalau sempat kita bahas. Oke, sekian sharing saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Salam sehat selalu.